Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru, tetapi bayi Betlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Betlehem sahabat kita dalam perayaan agung ini. Pada bagian syahadat atau aku percaya, pada perayaan Hari Raya Natal ini kita akan menggunakan syahadat yang panjang Nikea Konstantinopel, dan pada kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, umat dimohon untuk berlutut, selebihnya kembali berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mengiringi perarakan liturgis dengan nyanyian pembuka. Puji syukur 455. Kita siapkan puji syukur 353.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Natal pada hari ini. Dan dengan demikian kami mengucapkan selamat datang pada hari raya Natal ini. Kita merasa satu keluarga besar, kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, remaja, dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef. Seluruh alam pun memuji dengan bersorak Gloria in excelsis Deo. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan, sehingga lewat kemuliaan Tuhan kita diharapkan boleh menjadi tanda damai yang senantiasa meliputi muka bumi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan penuh syukur, gembira, penuh sorak-sorai untuk mempersembahkan diri kita pada kesempatan ini, seraya mengucapkan selamat Natal satu sama lain. Moga-moga perayaan Natal pada tahun ini sungguh semakin meneguhkan kita. Mari depannya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, juga mempersembahkan doa-doa kita, serta membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang kita bawa dalam perayaan Ekaristi. Syukur atas ulang tahun ke-55 dari Jimpe Wagiri, semoga dengan kasih Tuhan semakin membuatnya dia kuat dalam iman dan pengharapan untuk semakin bersatu dengan Tuhan, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita tentu mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga membawa dalam doa-doa kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita. Terlebih mendoakan arwah David Bakim yang meninggal 23 tahun yang lalu, arwah Ciu Bakim, dan juga Bapak Go Edi dan Ibu Yanti Torion. Kita hening sejenak. Mari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa misteri suci ini dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi kanan, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang begitu luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dan dengan demikian kami semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Kami senantiasa memuji memuliakan Dikau, dan rasa damai, bahagia senantiasa menjadi bagian kehidupan kami, dan kami pun menjadi sarana rahmat pembawa damai bagi setiap orang yang kami jumpai. Syukur Engkau boleh mengantar kami pada tahun ini untuk boleh merayakan Natal kelahiran Putra-Mu Sang Juru Selamat kami. Semoga semuanya ini sungguh semakin membuat iman kami teguh kuat dan penuh pengharapan untuk bersatu dengan Dikau.
Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan bagi saudara kami Jimpe Wagiri yang boleh Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepadanya semakin membuat dia kokoh kuat dalam iman pengharapan kepadamu untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh kehidupannya. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga Engkau ya Bapa berkati seluruh sarana pengobatan baginya, sehingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya. Juga kami mendoakan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Edi, Ibu Yanti Torian, dan juga David Bakim, dan bersama dengan Ciu Bakim. Semua orang tua saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat
memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini
engkau telah kuperanakan. Ataupun aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, tetap semangat. Semangat, puji Tuhan. Kita diperkenankan untuk boleh merayakan Natal pada tahun 2023, di mana kita mensyukuri segala rahmat berkat Allah atas kehadiran Allah sendiri dalam wujud kita manusia melalui putranya. Dan kebetulan pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan sebagai tema renungan untuk kita orang Kristen di Indonesia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Ungkapan ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sungguh mempunyai makna dan arti, dan kita bisa hidupi kalau kita sungguh bisa memahami mengapa Allah mau dan ingin menjadi manusia. Kalau kita ditanya Bapak, Ibu, saudara terkasih, kenapa dia mau menjadi manusia lemah, manusia tidak berdaya, manusia yang paling hina, lahir di kandang Betlehem, ditidurkan di palungan, dibungkus kain lampin. Bukankah Isa Al-Masih, Raja semesta alam, adalah seorang raja? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana orang-orang Israel dalam seluruh perjalanan hidupnya menghadapi kekecewaan atas hadirnya kerajaan dunia. Tetapi melalui Nabi Yesaya memberikan kekuatan kepada mereka bahwa yang kamu rindukan akan datang dan pasti akan datang. Kepastian itu menyangkut iman dan harapan Bapak, Ibu, saudara terkasih, sehingga di dalam bacaan yang kedua, di mana pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan penyataan para nabi. Tetapi pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-anaknya sendiri. Dan itulah yang dituangkan secara nyata dan konkret dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Maka melalui ketiga bacaan ini Bapak, Ibu, saudara terkasih, saya mau bercerita sedikit. Ada sebuah kisah. Seorang anak gagah sekali. Dan di dalam kehidupannya, awal mula dia adalah seorang periang begitu gembira dan bahagia dalam seluruh kehidupan. Di masa remaja, memasuki usia di mana dia sudah mengenal yang namanya cinta. Dalam perjalanan waktu, ternyata anak ini berubah menjadi seorang anak pendiam. Kelihatan murung dan seperti kurang power hidup. Lalu saya mulai bertanya, awalnya dia hanya diam saja. Semakin menganjak dewasa, lalu akhirnya suatu saat saya tanya, sampai kapan harus diam saja? Lalu mulai bercerita, Pastor, sebenarnya ada sesuatu yang saya pendam. Saya tanya, bolehkah saya tahu? Lalu dia mengatakan, saya mencintai seseorang, tetapi hanya diam-diam saja. Oh, kenapa? Saya takut mengungkapkan hal itu karena saya takut ditolak dan tersakiti. Suatu permenungan yang luar biasa menurut saya. Mencintai, lalu saya bertanya, apa itu mencintai?
dia mulai merumuskan, saya mau berusaha untuk menerima dia, mengagumi dia, dan sungguh sayang sama dia. Tetapi itu hanya dalam hati saja dan selalu terbayang dalam perjalanan hidup. Bayangan itu selalu menghantui dan justru semakin membuat saya terdiam, termangu terus-menerus. Pertanyaan terakhir saya, kalau demikian, apakah itu menjadi sesuatu cinta yang kau rasa tulus dari hatimu karena engkau takut dilukai atau terlukai? Sepertinya pertanyaan itu sulit dijawab. Dan persis dari sini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau berangkat untuk merenungkan bacaan pada kesempatan ini bahwa cinta Tuhan itu adalah cinta yang tidak pernah diam. Cinta Tuhan bukanlah cinta yang takut terlukai. Cinta Tuhan adalah cinta yang mau bergumul dengan seluruh persoalan kehidupan kita dan masuk dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Apapun dan bagaimanapun itu, tidak mungkin cinta Tuhan sebagai suatu cinta yang diam dan tersembunyi. Maka peristiwa Natal Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih justru menjadi suatu peristiwa yang sangat indah. Dan keindahan Natal itu adalah karena Allah tidak mau menahan cinta kasih-Nya diam saja di dalam surga. Natal adalah peristiwa di mana Allah mengambil resiko tinggal di tengah-tengah kita manusia yang lemah dan berdosa. Bagaikan raja kaya yang tidak kekurangan sesuatu pun, Allah turun ke tempat kotor untuk membangun persahabatan dengan manusia yang fana dan lemah. Maka jelas kasih Allah tidak dingin. Tetapi kasih Allah adalah sesuatu yang panas dan hangat. Karena Allah mau menggendong kita menjadi anaknya melalui Yesus. Dan kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah sepenuhnya menurut bacaan pada hari ini. Maka kiranya indah sekali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana syair yang agung pertama-tama disuguhi identitas Tuhan Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sungguh dari Allah yang kita kagumi, yang kita sembah, dan kita percaya dalam seluruh kehidupan. Ia adalah firman Allah yang hidup, yang berasal dari inti hati Allah paling dalam, sehingga disebut sebagai putra. Hari ini peristiwa hebat itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan kita rayakan dari hakikat hati Allah yang terdalam itu bergerak menuju dan menjadi manusia lemah terbaring di palungan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Allah keluar dari kuadrat keagungan ilahinya dan tinggal bersama dengan kita dan berpuncak nanti pada kayu salib. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, liturgi gereja Katolik disusun sedemikian rupa sehingga ada makna dan arti untuk sampai pada kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih diramulah di dalam seluruh kehidupan untuk mengungkapkan dan menyatakan iman kita. Bagi kita yang memahami dan memaknai akan hal ini, satu hari Minggu terlewatkan dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang hilang karena tidak akan pernah kembali lagi hari itu di tahun itu. Dan itu terjadi selama 3 tahun baru kembali lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebenarnya pergerakan cinta kasih Allah itu sudah terjadi sejak awal dunia ini diciptakan.
Begitu dikatakan oleh surat Ibrani dalam bacaan kedua, Allah telah berulang kali berbicara melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Allah berfirman kepada kita dengan pengantaran anaknya. Bukan hanya bersuara, tetapi dia hadir dalam sosok manusia. Maka tak heran orang tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Itu susah. Tetapi persis di sanalah iman kita diajak untuk memahami dan memaknai, dan itu yang kita rayakan pada hari ini. Kehadiran Allah dalam seluruh peristiwa kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih bukanlah sesuatu yang mengada-ada, asal kita dengan hati terbuka, memejamkan mata, dan boleh merasakan bagaimana Allah hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Injil hari ini sungguh mengungkapkan dan menyatakan hal itu. Semoga saja kita semakin mengenalnya. Dan itulah yang boleh paling tidak saya rasa akhir-akhir ini. Utamanya mulai dari masa-masa Advent, memasuki masa pertobatan, pengungkapan dan pernyataan iman, malam Paskah tadi malam, malam Natal tadi malam, Vigili Natal, kemudian tadi pagi Natal, misa pertama, misa kedua, dan sore ini. Saya merasa tadi mungkin sore ini tidak akan terlalu banyak lagi, tetapi ternyata kita masih penuh sampai di balkon, masih ada terisi beberapa. Dan tentu kita berharap bahwa kita mencoba menghayati hidup iman kita dan mau menyatakan bahwa memang kasih dan cinta Tuhan itu adalah cinta yang tidak diam. Maka kita juga bergegas untuk mau menyambutnya dan merelakan diri kita untuk senantiasa mau dibimbing. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau Allah mau dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, maka apa yang harus kita buat? Tema Natal pada tahun ini mengajak kita untuk merenungkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Satu pengharapan besar dari saya, semoga seluruh umat Katolik, utamanya kita di Andalas ini, adalah sungguh-sungguh orang yang berkenan di hadapan Allah, dan dengan demikian kita patut dan layak memujinya dan mengupayakan rasa damai dan bahagia itu bagi setiap orang yang kita jumpai lewat tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing apapun, dengan berusaha untuk sungguh memperjuangkannya dan melaksanakannya dengan baik dan benar dan sebaik mungkin. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mohon supaya kita sungguh diberikan kekuatan untuk boleh menghidupi ini. Yang kedua adalah sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kelahiran dan berpuncak pada wafat di kayu salib itu sungguh memperlihatkan kemanusiaan Yesus sebagai firman yang harus kita tetap pegang dan sembah. Berbaring di dalam palungan, dan itu menjadi ciri khas kita bagi orang Katolik. Bahwa di gua Bethlehem di tanah Yudea, di kandang domba lahirlah penyelamat kita. Dan dengan demikian itu mau menandakan kepada kita bahwa sejak dari awal Allah sungguh merendahkan dirinya dalam martabat kehidupan dan tidak mempertahankan kealahan itu pada dirinya. Bahkan dia masuk di seul kehidupan manusia yang paling dalam dengan mengorbankan seluruh hidupnya di kayu salib. Dan itu dimulai dari kandang domba. Bahwa palungan adalah tempat makanan hewan bagi banyak orang itu adalah haram. Tetapi persis itulah penggambaran, maka teologi kita lebih pada teologi salib.
di mana Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan hal itu. Dan di dalam proses perjalanan hidup ini Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya kita diantar kepada Paskah abadi, di mana kita akan bangkit bersama dengan Dia. Inilah yang dituntun dalam seluruh proses perjalanan liturgi kita setiap tahun. Dan dengan demikian masa Advent itu adalah tahun baru liturgi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah itu kita masuk dalam masa Advent itu 4 minggu berturut-turut. Kemudian masuk masa Natal yang hanya sampai pada 1 minggu setelah pesta keluarga kudus, lalu pembaptisan Tuhan Yesus. Sesudah itu lalu kita akan menyambungnya lagi masuk di dalam persiapan masa biasa 2-3 minggu, kemudian langsung disambung dengan Prapaskah dan Paskah lagi. Kemudian Prapaskah itu ada 7 minggu, kemudian masa Paskah itu berlangsung juga sekitar itu, lalu akhirnya menyambung masa biasa, masuk lagi tahun baru liturgi dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau kita mencoba menyimak semuanya ini, menurut saya itulah kekuatan kita sebagai orang Katolik, dan dengan demikian keimanan kita akan tetap menjadi kokoh kuat. Maka kesempatan hal ini juga kita perlu sampaikan supaya bagi kita yang percaya kepada Allah dan diri Yesus Kristus melalui gerejanya sungguh menjadi pegangan hidup iman kita, sehingga kita tidak mudah meninggalkan iman yang kita sudah perjuangkan, kita akui. Dan akhir-akhir ini banyak yang mau menyatakan keimanan itu dalam seluruh kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, senantiasa menyadari hal ini dan mohon supaya Tuhan semakin berikan kekuatan kepada kita, di mana lewat palungan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita untuk senantiasa menimba kekuatan lewat anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita. Kita semakin bersatu sepenuhnya dengan Dia dan memuji memuliakan Dia, serta senantiasa untuk menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan dan kita siapkan hati kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, setelah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat panjang. Dan pada saat kita mengucapkan Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, kita menundukkan kepala, atau bagi kita kalau mungkinkan berlutut, kita berlutut. Kita bersama-sama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan.
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat." Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menghuduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh datang untuk mempersembahkan diri kami kepada merayakan Natal kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami di tahun 2023 ini. Terlebih bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya
utamanya saudara kami Jim P. Wagiri yang perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-55. Semoga rahmat usia yang kau percayakan kepada saudara kami Jim P. Wagiri ini semakin membuat dia bahagia, damai, dan sejahtera bersama seluruh keluarga, teman-teman, detolan, dan siapa saja yang hidup bersamanya dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya kuasa kasih-Mu tetap menguatkan para dokter, para perawat, dan selesai menangani orang sakit, sehingga mereka yang sakit sungguh memperoleh kembali pemulihan dan kesehatan untuk boleh merasakan kedamaian dan ketenteraman bersama dengan seluruh keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, keluarga kami yang telah berpulang, tamanya bersama dengan keluarga mendoakan Bapak Go Edi, Ibu Yanti Torion, dan David Bakim bersama dengan Ciu Bakim. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon panahlah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 454.
syukur 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan diri kami hasil usaha jeripaya perjuangan kami yang kami satukan dengan roti dan anggur ini sebagai penyerahan diri putramu terkasih. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan korban Kristus putramu Tuhan, dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, dan melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia Petrus dan Paulus Andreas,
Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon, dan Tadeus, Linus, Kletus, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes, dan Paulus, Kosmas, dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti, dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu
dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, marilah kami damai, marilah kami damai. Semoga perpuluhan Tuhan Kristus kami sambut, melindungi, dan menyerahkan orang sampai bawa kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, lihat anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 456. Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan
kesan Natal sekaligus ungkapan hati dari panitia Natal pada tahun ini, kolekte pembangunan dan kolekte tabisan uskup dijalankan. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Atas nama Panitia Natal, Dewan Pastoral dan Pastor Paroki, serta Pastor Vikaris Pastor Nando, mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Semoga damai dan sukacita Natal selalu hidup bersama kita, kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, beberapa penyampaian dari kami. Untuk minggu depan perayaan Ekaristi seperti biasa, hari Sabtu jam 6 sore, lalu hari Minggu seperti biasa jam 7, jam 9 dan jam 5 sore. Untuk misa jam 5 sore itu akan diintensi khusus untuk penutupan tahun. Dan dari OMK akan dibuat suatu acara seperti rekreasi bersama ataupun juga nantinya ada renungan malam bersama Pastor Paroki itu sekitar jam 10 malam. Jadi kalau misalkan ada teman-teman rekan-rekan muda yang mau mengikuti, nanti boleh bergabung bersama kami di gereja. Lalu tak lupa juga kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam perayaan Natal ini. Dari tim dekorasi yang sudah membuat dekorasi ini sedemikian rupa, sebagus ini dengan waktu yang sangat mepet. Minggu Advent keempat dan Hari Raya Malam Natal kita yang sangat mepet, cuma beda berapa jam. Tapi hasilnya seperti yang kita lihat di sini sangat cantik, dan semoga apa yang mereka kerjakan ini menjadi berkat bagi mereka tim dekorasi dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah melihat hasil dari dekorasi ini. Kita beri tepuk tangan untuk tim dekorasi kita. Selanjutnya untuk kandang Natal ini dikoordinir oleh rekan-rekan muda, rekan-rekan OMK yang bekerja. Kalau biasanya kerjanya itu 2 minggu, ini kurang dari 5 hari. Jadi kurang dari 5 hari pekerjaan, dan bisa jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Dan kandang Natal ini akan tetap berada di sana sampai dengan pesta pembaptisan Tuhan. Jadi sekitar 2 minggu lagi, Pastor ya. 2 minggu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau berfoto-foto, nanti silahkan. Kalaupun juga masih mau berfoto-foto minggu depan, masih bisa juga. Dan untuk misa tahun baru, mohon maaf saya terlewat tadi. Untuk misa tahun baru ini akan kami rencananya dibuat 2 kali. Pagi hari pada jam 8 pagi dan sore hari jam 5 sore. Jadi untuk misa tahun baru hari Senin jam 8 pagi dan jam 5 sore. Dan terakhir Bapak Ibu, kami dari Panitia Natal dan mewakili Dewan Pastoral juga berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja. Tentunya juga ada dari pihak keamanan dalam dan pihak keamanan luar, dari pihak kepolisian, dari TNI dan juga dari intelijen yang sudah berwarawiri selama beberapa hari ini untuk menjamin kelancaran dan keselamatan kita bersama pada Hari Raya Natal ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili Dewan Pastoral dan Panitia Natal. Info sedikit di luar gerimis, jadi masih bisa foto-foto dulu di dalam gereja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di gereja ini untuk misa Hari Raya Natal. Semoga
berkat dari bayi Yesus yang hadir pada hari ini selalu bersama kita dan kita bisa membaginya kepada keluarga ataupun juga sahabat terdekat kita. Sekian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Panitia Natal pada tahun ini. Dengan semangat orang muda dan juga dengan semangat orang muda itu kami orang-orang tua ini berharap bahwa tetap semangat. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau boleh saya berikan kesan Natal pada tahun ini semua kelihatan cukup menggembirakan dan membahagiakan, paling tidak bagi saya dalam banyak hal, baik dari liturginya, perayaan maupun dari seluruh persiapan-persiapan yang ada. Semua itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih karena kita sudah mulai sungguh menghayati pelayanan dengan hati dan bukan sebagai suatu tugas saja, tetapi sesuatu yang kita laksanakan dengan hati kita. Dan itu sangat nampak dalam dekor-dekor yang dibuat oleh kelompok dekorasi, dan sudah ada timnya. Dan seringkali saya mengatakan, ya kalau mereka berdekorasi sampai larut malam, biasa saya mengatakan nanti ada yang menelpon dari rumah, bawa saja tempat tidurmu ke gereja ya, bawa kasurnya. Tapi mereka dengan senyum, ya seringkali sampai jam 11, setengah 12, bahkan pernah sampai jam 1 subuh kalau ada pemberkatan yang meminta dekor yang sedikit lebih ekstra untuk itu. Nah, semuanya ini sekali lagi memperlihatkan bahwa semangat hidup iman kita semakin boleh kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita semua animo umat juga pada tahun ini saya lihat begitu bersemangat, begitu menggerakkan, begitu antusias untuk boleh mengikuti perayaan-perayaan baik di masa Advent, pada saat Tobat, dan terlebih pada perayaan malam Natal dan Natal sampai pada sore hari ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas semuanya ini, secara khusus bagi seluruh petugas dalam pelayanan melalui panitia Natal pada tahun ini. Kita sungguh memberikan yang terbaik. Sekali lagi tanpa kecuali seluruh petugas kelompok KOR yang 3 bagian besar, yaitu kredo, kemudian orang muda dan sekolah minggu. Pada sore hari ini juga kita tetap berada pada situasi yang sungguh semakin membahagiakan kita. Mudah-mudahan semuanya itu semakin membangun hidup iman kita di paroki ini, dan dengan demikian kita semakin merasakan kebersamaan dan hidup solidar satu sama lain. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih, dan izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, juga menyampaikan selamat Natal dari Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar bersama dengan seluruh kuria dan juga Uskup terpilih, Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, juga bersama dengan Monsinyur Pitimang yang sudah kembali ke Makassar setelah bertugas di luar menjadi uskup dan kembali ke Makassar, kembali tinggal di Unio. Nah, kepada kita semua menyampaikan selamat Natal dan juga mempersiapkan hati untuk boleh mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru. Dan terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Pada perayaan Natal kita selalu mengupayakan supaya itu semakin menggembirakan, tetapi kalau hal itu tidak kesampaian, kami dari panitia, pastor paroki, pastor kapelan, seluruh dewan pastoral paroki dan semua petugas, kami mohon maaf atas ketidaksampaian bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya
telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 477. Di